Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyamasanya Cinta Nurhandayani, mahasiswi jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, NPM 181710102. Tujuan saya kali ini adalah untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Penyelesaian Perkara Objek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Pontianak, Studi Putusan 178 Perdata Gugatan 2021 PNPTK. Yang terhormat, Ibu Tri Atika Febriani, SHMH selaku dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Gembong Seto Hendra Sudaguk, SH SPN MKN selaku dosen pembimbing 2, Bapak Heru Yudi Kurniawan, SHMH selaku dosen penguji 1, dan Ibu Dr. Fazlina, SHMM MKN selaku dosen penguji 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjabarkan isi dari seminar proposal saya kali ini. Latar belakang. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan atau agraris yang memiliki konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Sebagaimana yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tanah merupakan bagian dari hukum perdata, dan hukum perdata sendiri merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Tanah diatur dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Pengaturan hak-hak atas tanah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah. Namun, di Indonesia sendiri, khususnya Kota Pontianak, masih banyak tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, hingga kerap terjadi sengketa atas hak milik. Salah satu masalah pertanahan yang akan saya angkat yaitu sengketa objek tanah di Pengadilan Negeri Kota Pontianak dengan nomor putusan 178 Perdata Gugatan 2021 PNPTK. Pada kasus ini melibatkan Kepala BPN Kota Pontianak yang menjadi tergugat dalam kasus sengketa objek tanah. Pada putusan tersebut, tergugat menerbitkan skit lokasi dengan nomor 22660/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang dianggap tidak sah dan cacat hukum. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penetapan suatu objek tanah menjadi SHM berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 junto PP nomor 24 tahun 1997 Studi Putusan 178 Perdata Gugatan 2021 PNPTK. 2. Bagaimana proses penyelesaian perkara gugatan sengketa objek tanah di Pengadilan Negeri Kota Pontianak? Studi Putusan 178 Perdata Gugatan 2021 PNPTK. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan suatu objek tanah menjadi SHM oleh BPN berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 junto PP nomor 24 tahun 1997 Studi Putusan 178 Perdata Gugatan 2021 PNPTK. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara gugatan sengketa objek tanah studi putusan 178 Perdata Gugatan 2021 PNPTK. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkara sengketa objek tanah dan menambah literatur yang dapat dijadikan sumber data sekunder serta menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan sengketa, dan bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Tinjauan pustaka. Konflik pertanahan. Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat atau perselisihan paham. Pada dasarnya, sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi karena disebabkan oleh 1. Kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata. 2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non-pertanian. 3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. 4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hak tanah. 5. Lamanya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah
Dan terakhir, permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat. Permasalahan penerbitan sertifikat itu terdiri dari beberapa bagian, antara lain, satu, proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal, kedua, sertifikat palsu, ketiga, sertifikat tumpang tindih, dan terakhir, pembatalan sertifikat. Kerangka teoritis Hukum agraria. Hukum agraria merupakan keseluruhan aturan yang mengatur tentang hak penguasaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pendaftaran hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, menyediakan data-data penggunaan tanah bagi pemerintah maupun untuk masyarakat dengan terjaminnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Asas pendaftaran tanah. Asas pendaftaran tanah tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 yang terdiri dari asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir, dan asas terbuka. Hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang berlaku. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Kerangka konsep. Teori kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Teori hukum nasional. Teori hukum nasional merupakan hukum tanah Indonesia yang tunggal dan tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah empiris dan berlokasi di Kantor Badan Peranan Nasional Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Benua Mulai Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu, data primer yang terdiri dari penggugat, tergugat, dan kuasa hukum penggugat dalam bentuk wawancara. Kedua, data sekunder. Data serta bahan yang mendukung dan merupakan pelengkap penelitian ini, seperti buku, undang-undang, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan sengketa objek tanah. Sistematika penulisan. Bab 1. Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab 2. Berisikan tentang gambaran umum dari kajian hukum yang berisikan uraian teori mengenai berbagai materi dari hasil penelitian. Bab 3. Memuat mengenai isi dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana penetapan suatu objek tanah oleh BPN menjadi SHM berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 junto PP Nomor 24 Tahun 1997 studi putusan 178 Perata Gugatan 2021 PN PTK. Bab 4. Memuat mengenai isi dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana proses penyelesaian perkara gugatan sengketa objek tanah di Pengadilan Negeri Kota Pontianak, studi putusan 178 Perata Gugatan 2021 PN PTK. Bab 5. Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan serta saran berdasarkan penelitian dari pengetahuan penulis. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.